Badan Pusat Statistik mencatat, semenjak tahun 2000 sampai dengan sekarang, Indonesia tidak pernah absen dalam mengimpor beras. Padahal Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Desa Bangunsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, memiliki 500 hektar lahan padi konvensional. Secara umum, penerapan sistem pertanian konvensional menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan konsumen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani dampak negatif pertanian konvensional adalah mengubah penerapan sistem pertanian menjadi organik. Sebagian kelompok petani di Desa Bangunsari sudah menjalankan penerapan sistem pertanian organik. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam memproduksi padi organik. Saya mulai berorganik itu dari tahun 2013. Untuk yang di masyarakat di Dusun Gembong Pari itu ada yang dari 2016, 2006, gitu kan, 2016 juga ada, dan kita diikat menjadi satu kelompok organik itu sekitar tahun 2018. Kelompok Tani Parikesit Desa Bangunsari telah berhasil mengantongi sertifikat padi organik dari Innovis, Indonesian Organic Farming Certification. Bagi para petani, pupuk menjadi kebutuhan pokok sehingga sulit didapatkan. Kelompok Tani Parikesit telah berhasil memproduksi pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan. Nah, alhamdulillah kemarin tahun 2021 kita mendapat binaan dari Profesor Ahmad Syawaludin dari Bogor, bagaimana kita diajarkan untuk membuat ramuan pupuk secara alami, kemudian untuk ramuan-ramuan untuk mengatasi hama, sehingga semua produk yang digunakan oleh kita adalah menggunakan organik. Dalam prosesnya, penerapan pertanian organik di Desa Bangunsari seringkali mendapatkan beberapa permasalahan, seperti adanya serangan hama penyakit tanaman. Untuk penanggulangan hama sendiri, kami dari kelompok organik itu berusaha untuk tidak membunuh, karena bagaimanapun semua makhluk yang ada di dunia adalah makhluk Allah dan mereka berhak hidup. Jadi kita berupaya bagaimana caranya untuk membuat si hama itu tidak betah di tanaman padi, dengan misalnya menanam pohon bunga-bunga di pinggirnya gitu kan. Jadi si hama itu bertelurnya di padi gitu kan. Kemudian kita juga menanam tanaman-tanaman yang memang tidak disukai oleh hama tersebut. Berbeda dengan yang konvensional, itu kan seolah-olah kepengennya itu membunuh aja. Kalau kita lebih ke bersahabat lah dengan makhluk yang lain. Hasil produksi padi organik yang dihasilkan sudah dipasarkan oleh kelompok Tani Parikesit ke rumah makan, toko sayur Banjar, dan dinas-dinas di Kabupaten Ciamis. Tak hanya itu, kelompok Tani Parikesit Desa Bangunsari juga sudah berinovasi, menghasilkan produk unggulan berupa nasi liwet Siraos. Nasi liwet Siraos ini menggunakan padi organik serta bahan-bahan alami yang tentunya aman dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi bertani sehat tanpa menyakiti itu sangat banyak sekali kelebihannya. Salah satunya adalah tentang kesehatan buat masa depan kita, baik itu sehat di tanahnya, sehat di manusianya, karena Allah sudah bilang di dalam Qur'annya Al-A'raf ayat 58 bahwa tanah yang baik tanamannya tumbuh subur atas izin Allah, dan itu terbukti bahwa memang dengan tanah yang baik tanamannya tumbuh subur. Selain tanamannya tumbuh subur, ketika tanaman itu dimakan sama kita, maka itu akan menjadi sebuah nutrisi yang berlebih, nutrisi yang baik. Contoh seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang terapi teman-teman yang sedang kena diabetes, kena kanker dan segala macam, yang mereka tadinya makan beras itu takut,
Tapi dengan beras yang organik, beras yang sehat, tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, dan akhirnya alhamdulillah mereka menjadi sehat gitu. Karena nutrisinya juga lebih meningkat dan karbonnya low. Ini yang saya juga sedang pelajari tentang mengapa jenis padi-padi tertentu ketika menggunakan jamu dari kita itu tingkat karbonnya itu menjadi low banget gitu. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini. Secara pribadi dan kelompok organik, kami berharap kepada semua petani yang ada di Indonesia, mulai sekarang, mulai hari ini, marilah kita beralih menuju pertanian organik. Karena pertanian organik secara tidak langsung kita akan menyelamatkan bumi yang ada di negara kita ini, dan kita akan mewariskan tanah yang bagus untuk anak cucu kita. Dan untuk pemerintah juga mohon keseriusannya untuk membantu kami mengorganikan lahan-lahan yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di seluruh dunia, untuk mengembalikan kesuburan tanah-tanah kita sehingga pertanian di negara kita akan lebih meningkat dan lebih mensejahterakan petani. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, terutama petani-petani kita gitu ya. Coba deh mulai bertani yang sehat, karena dengan bertani yang sehat maka kesejahteraan itu akan lebih mudah kita dapat. Dengan bertani yang sehat maka kita sudah minimal beribadah kepada Allah untuk tidak menyakiti gitu. Karena dengan bertani yang sehat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa apapun yang ditanam oleh kita, apapun yang ditanam oleh petani, baik itu dimakan hewan, dimakan serangga, bahkan dimaling sekalipun, maka nilainya menjadi sedekah. Jadi sehingga bertani itu bukan hanya menanam dan hasil, tapi bertani itu adalah sebuah ibadah. Nah, bertani yang sehat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, karena sedekah jariahnya itu sangat banyak sekali. Jadi untuk teman-teman, yuk kita bertani sehat dan menyehatkan untuk selamatkan bumi dan sejahterakan petani.